Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya uji hipotesis dengan berbagai macam cara dengan 3 metode. Yang pertama yaitu metode one sample t-test, yang kedua metode independent sample t-test, dan yang ketiga yaitu metode paired sample t-test. Sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai apa sih hipotesis itu. Introduction to Hypothesis Test. Hipotesis statistik merupakan pernyataan atau dugaan mengenai populasi. Pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Kebenaran mengenai benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti, kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Memeriksa seluruh populasi, apakah mungkin? Lalu, apa yang kita lakukan? Jika kita tidak mungkin memeriksa seluruh populasi untuk memastikan kebenaran suatu hipotesis, kita dapat mengambil contoh acak dan menggunakan informasi atau bukti dari contoh itu untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakan seluruh populasi, entah karena keterbatasan dana, keterbatasan waktu, ataupun keterbatasan tenaga, maka kita bisa menggunakan sampel acak atau contoh acak. Jadi kita menggunakan salah satu cara dari sampling. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut, dan bukan karena hipotesis itu benar. Nah, jadi, jika ada suatu hipotesis yang diterima, itu bukan berarti karena hipotesis tersebut benar, melainkan karena tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut. Begitu pula sebaliknya, penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut, dan bukan karena hipotesis itu salah. Jadi ketika hipotesis tersebut ditolak, jadi jika suatu hipotesis tersebut ditolak, bukan karena hipotesis tersebut salah, melainkan karena memang tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut. Hipotesis statistik, disingkat hipotesis, adalah suatu asersi, assertion atau dugaan, conjecture mengenai satu atau lebih populasi. Terdapat dua macam hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis nol, hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi, ditandai dengan lambang sama dengan atau lambang H0. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif, merupakan negasi atau lawan dari hipotesis nol yang dilambangkan dengan H1. Ini merupakan beberapa jenis-jenis hipotesis, ada tipe A, tipe B, tipe C, ada beragam jenis hipotesis dengan penggunaannya masing-masing. Dan di sini yang tetap sama yaitu pada lambang dari H0 menggunakan sama dengan. Meskipun di semua tipe yang H1 berbeda, namun di sini H0 tetap menggunakan lambang yang sama yaitu lambang sama dengan. Kita nanti akan menggunakan uji dua ekor atau two-tailed test. Bisa dilihat di sini ada dua ekor yang akan kita gunakan, ada di sisi kanan dan kiri, makanya kenapa dinamakan sebagai uji dua ekor. Di warna oranye ini merupakan daerah penolakan H0, dan di sini pembatasnya antara warna putih ini merupakan nilai kritis yang nanti dicari dari tabel statistika, atau di sini nanti merupakan nilai t-tabel yang akan kita cari. Nah, jadi apabila nanti nilainya ketemu di daerah putih ini, berarti hipotesis diterima, sedangkan jika jatuhnya di daerah yang oranye ini, maka hipotesis ditolak. Begitu pula dengan uji satu ekor kanan atau one-tailed test. Ini yang di kanan hampir sama, asumsinya sama dengan two-tailed test, hanya saja ekornya hanya satu. Dan ini ada one-tailed test yang uji satu ekor di bagian kiri. Prosedur uji hipotesis. Yang pertama yaitu kita harus merumuskan H0 dan H1. Berikutnya kita bisa menentukan taraf signifikansi yaitu alfa yang akan dipakai untuk uji hipotesis. Nah, signifikansi ini merupakan seberapa percaya diri kita terhadap penelitian kita atau seberapa persen kesalahan yang ingin kita kehendaki. Berikutnya yaitu tentukan arah pengujian 1 atau 2. Ini maksudnya adalah kita menggunakan one-tailed test atau two-tailed test. Berikutnya yaitu taraf nyata pengujian, alfa atau alfa dibagi 2. Ini tergantung dengan
arah pengujian yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan satu arah atau one tail test, maka nanti taraf nyata pengujiannya alpha. Namun jika kita menggunakan two tail test, maka nanti taraf pengujiannya yaitu alpha dibagi 2. Berikutnya yaitu tentukan nilai kritik dan daerah kritik berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Nah, jadi kita nanti juga akan mencari nilai T-tabel berdasarkan signifikansi yang kita inginkan. Berikutnya yaitu hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data observasi atau amatan yang diperoleh dari sampel. Yang kedelapan yaitu tentukan keputusan uji mengenai H0. Jika manual, nilai statistik uji amatan berada di daerah kritik, maka H0 ditolak. Namun jika kita menggunakan komputer, maka jika p-value kurang dari alpha, maka H0 ditolak. Dan jika p-value lebih dari alpha, maka H0 diterima. Jadi jika kita menggunakan aplikasi SPSS yang akan saya contohkan nanti, kita berpedoman dengan ini saja sudah bisa tanpa harus menggunakan kurva. Namun akan lebih meyakinkan lagi apabila kita menggunakan kurva. Yang kesembilan yaitu tulislah kesimpulan berdasarkan keputusan uji. Sebaiknya kesimpulan dirumuskan dengan bahasa sehari-hari, bukan dalam terminologi statistik, dan koheren dengan permasalahan yang dirumuskan di awal penelitian. Jadi untuk nanti jika kita sudah mempunyai hasilnya, kita bisa menginterpretasikan hasilnya, kemudian kita bisa menyimpulkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, tugas yang pertama yaitu uji satu sampel atau one sample t-test. Di sini ada sebuah kasus ya. Nilai mata kuliah statistik mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2018 adalah sebagai berikut. Ini adalah data yang sudah saya punya. Nah, dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Maka di sini saya akan menguji hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 25. Nah, jadi di sini saya akan menguji apakah benar rata-rata nilai mata kuliah statistik angkatan 2018 itu sama seperti sebelumnya, yaitu 85. Di sini untuk penyelesaiannya, pertama akan saya lakukan perumusan hipotesisnya ya. Di sini saya sudah memilih untuk uji dua arah, yaitu dengan signifikansi 0,025 karena tadi alpha saya 0,5, dengan uji dua arah menjadi 0,025. Kemudian ini hipotesis awal dan alternatif yang dapat kita buat yaitu H0 new sama dengan 85. H0 new sama dengan 85, yang artinya rata-rata nilai prodi KPI tahun 2018 dan sebelumnya tidak berbeda. Dan H1 new tidak sama dengan 85, yang artinya rata-rata nilai prodi KPI tahun 2018 dan sebelumnya berbeda. Di sini sudah ada T-tabel yang saya dapatkan. Nah, kita akan menghitungnya di aplikasi SPSS. Di sini datanya sudah saya masukkan. Seperti ini tadi adalah data nilai dari mahasiswa KPI untuk program studi statistik tahun 2018. Yang pertama, cara kita untuk menganalisis one sample t-test adalah kita bisa klik analyze, kemudian compare means, kita klik one sample t-test. Di sini akan saya masukkan nilainya ke test variable. Kemudian untuk test value akan saya isi di 85. Maka saya klik OK dan nanti akan muncul hasilnya di output. Seperti ini output kita nanti ya. Bahwa di sini ada T yang akan kita gunakan nanti adalah di sini di bagian kolom T sama kolom seek to tell. Ini sudah saya copy ke PowerPoint saya.
seperti ini, maka hasil T kita adalah 6,427. Ya, kelihatan ya. 6,427 dengan signifikansi total adalah 0,000. Di sini kita menggunakan taraf signifikansi alfa 5% dengan arah pengujian 2 arah. Taraf nyata pengujian alfa dibagi 2. Di sini nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,994. Kita mendapatkannya dari ini. DF sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 80 dikurangi 1. Kenapa 80? Nah, jadi N ini merupakan jumlah sampel yang kita gunakan. Karena tadi jumlah sampel saya 80, maka di sini 80 dikurangi 1 sama dengan 79. Dengan taraf signifikansi alfa dibagi 2, 2,5% atau 0,025. Maka kita bisa cari di sini. Saya sudah mempunyai tabel, tapi maaf ya kalau nggak jelas karena ini saya download di Google tadi. Jadi kita perlu cari 79 ya, karena tadi kan ini 79 ada di sini dengan signifikansinya 0,025. Perlu kita ketahui di sini bahwa untuk tabel distribusi nilai T tabel maka semuanya hampir sama ya. 0,025 pasti letaknya di tengah. Jadi apabila ini kurang bisa dilihat karena buram atau tulisannya sulit dimengerti, maka bisa kita lihat di sini bahwa yang ada di tengah itu pasti selalu 0,025. Kita tinggal cari angka 79, kemudian kita geser ke kanan sampai ke kolom 0,025, yaitu di sini ada tulisan atau angka 1,994. Berarti untuk T tabelnya ada 1,994. Di sini sudah ada ya 1,994 yang sudah kita cari dengan menggunakan tabel distribusi T tadi. Selanjutnya untuk perbandingan nilai T hitung dengan T tabel seperti ini. Ini adalah perbandingan nilai T hitung 6,427 itu lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu 1,994. Kemudian untuk nilai P value ada 0,000 yang ini tadi didapat dari signifikansi total kurang dari 0,025 dan jatuhnya nanti akan ada di daerah tolak H0. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa di sini kita menerima H1 yaitu nyo tidak sama dengan 85, yang berarti bahwa rata-rata nilai mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2018 dan tahun sebelumnya berbeda. Dan P value kurang dari signifikansi yaitu 0,025. Sehingga hipotesis yang menyatakan rata-rata nilai mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2018 dan tahun sebelumnya sama ditolak. Berarti di sini untuk rata-rata nilainya berbeda ya, tidak sama untuk tahun 2018 dan tahun sebelumnya. Untuk tugas kedua yaitu analisis uji T 2 sampel saling bebas atau independent sample t-test. Kasusnya yaitu seorang mahasiswa akan meneliti keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari model kepemimpinan yaitu model kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Berdasarkan 40 sampel sebagai penelitian, masing-masing diambil 20 sampel untuk karyawan yang dipimpin dengan model kepemimpinan transformasional dan 20 lainnya dipimpin dengan menggunakan model kepemimpinan transaksional. Adapun data keterlibatan karyawan dapat dilihat sebagai berikut ya. Ini merupakan data yang sudah saya punya dan sudah saya pindahkan ke SPSS. Ini merupakan data saya, data independent sample t-test. Yang tadi terdapat 2 variabel, namun di sini saya jadikan 1 variabel agar lebih mudah untuk menganalisisnya. Yang pertama kita harus memberi label pada
variabel model kepemimpinan kita ya. Ini saya namakan variabel model kepemimpinan yang di dalamnya ada model kepemimpinan transaksional dan transformasional. Agar kita tahu, maka kita harus memberinya label. Ini akan saya beri label angka 1. Karena tadi ada 20 ya, ada 20 variabel untuk model transaksional, maka akan saya beri label hingga angka 20. Kemudian untuk model transformasional akan saya beri label 2. Di sini bisa kita ketahui bahwa untuk yang berlabel 1 itu untuk model kepemimpinan transaksional, dan yang angka 2 untuk model kepemimpinan transformasional. Maka kita bisa mengaturnya di variable view. Untuk values kita isi kemudian bisa kita klik OK. Untuk desimalnya saya tidak ingin Anda ya, jadi 0 saja. Kemudian kita bisa klik Analyze, Compare Means, kita pilih Independent Sample T-Test. Kemudian di sini akan muncul dialog seperti ini. Untuk model kepemimpinan akan saya masukkan ke test variable ya. Dan ini variabel 004 tadi untuk labelnya saya masukkan ke grouping variable. Kemudian akan saya define group. Ini ada grup 1. Kemudian bisa kita klik OK agar muncul outputnya. Ini dia output kita untuk analisis independent sample t-test ya. Uji hipotesis independent sample t-test. Di sini juga sudah saya copy ke PowerPoint. Di sini sebelumnya saya sudah merumuskan hipotesisnya ya. Yang pertama H0 Neo1 sama dengan Neo2. Keterlibatan kepemimpinan transaksional dengan transformasional sama. Yang untuk hipotesis 1, Neo1 tidak sama dengan Neo2. Keterlibatan kepemimpinan transaksional dengan transformasional tidak sama. Dengan taraf signifikansinya tetap sama, yaitu 5%. Dengan arah pengujiannya 2 arah atau two-tail, taraf nyata pengujiannya alpha dibagi 2. Dan nilai kritik daerah kritiknya adalah 2,09, di mana kita mendapatkannya dengan DF sama dengan N-1. N yaitu jumlah sampel 20, kita kurangi 1 berarti 19. Maka kita bisa lihat di tabel distribusi nilai T. Ini akan lebih jelas ya daripada punya saya tadi. Ini merupakan tabel distribusi nilai T, bahwa di sini ada 0,025, maka kita tadi kan punya 19 ya. Maka di sini kita cari yang 19. Di sini kita tarik ke kanan hingga tabel 0,025, yaitu ketemu 2,093. Ya, di sini 2,093. Dan ini adalah tabel yang telah saya copy dari SPSS tadi dengan nilai T hitungnya yaitu 1,447 dengan signifikansi totalnya 0,156. Di sini untuk nilai p-value yaitu 0,156 lebih besar daripada 0,025. Dan perbandingan T hitung dengan T tabel yaitu 1,447 lebih kecil daripada 2,093. Sehingga jatuhnya di sini nilai T hitungnya berada di daerah terima H0. Berarti untuk hipotesis 0 kita atau H0 kita diterima. Kesimpulannya bahwa berdasarkan perbandingan antara T hitung dengan T tabel, bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel.
dan berada pada area hipotesis diterima. Dan nilai p-value lebih besar daripada signifikansi, yaitu 0,025, sehingga hipotesis juga diterima. Di sini berarti bahwa keterlibatan kepemimpinan transaksional dengan transformasional dalam perusahaan sama saja. Karena tadi kan hipotesis kita bahwa H0 Nyu1 sama dengan Nyu2, yang artinya keterlibatan kepemimpinan transaksional dengan transformasional sama, sehingga di sini H0 kita diterima. Kemudian untuk tugas 3 yaitu analisis uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test. Di sini kasusnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing ingin meningkatkan kinerja karyawannya, dalam hal ini menjual produk. Untuk itu perusahaan tersebut memberikan training kepada karyawannya. Apabila training tersebut efektif atau tidak terdapat kemampuan menjual barang, untuk dilihat ada peningkatan atau tidaknya peningkatan penjualan barang atau produk. Untuk itu diambil sampel 40 secara acak pada karyawan di perusahaan tersebut dan diperoleh data sebagai berikut. Di sini sebelumnya kita rumuskan dulu ya hipotesisnya. Ini saya sudah mempunyai dua hipotesis. Yang pertama H0 Nyu1 sama dengan Nyu2, yang berarti bahwa training dan tanpa training pada karyawan sama saja. Yang kedua, Nyu1 tidak sama dengan Nyu2, yang berarti training dan tanpa training tidak sama. Yang kedua yaitu taraf signifikansi yang saya inginkan yaitu alpha 5%. Untuk arah pengujiannya dua arah, taraf nyata pengujiannya alpha dibagi 2. Kita tentukan nilai kritiknya dulu ya. Ini nilai kritik dan daerah kritiknya ada 1,994, di mana DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Berarti di sini adalah jumlah sampel 1, jumlah sampel variabel 1, dan jumlah sampel variabel 2 dikurangi 2, dan nanti hasilnya akan 78. Kita bisa lihat di tabel distribusi nilai T. Ini punya saya tadi yang sedikit sulit untuk dibaca ya. Tadi kita mencari 78. Maka di sini kita cari 78, kita tarik ke kanan hingga ke kolom 0,025. Di sini kita ketemu 1,994. Maka berarti di sini untuk daerah kritik kita adalah 1,994. Kemudian kita bisa menghitung nilai T hitung kita ya di SPSS. Ini adalah data untuk paired sample t-test. Ini yang nilai sebelum ada training dan ini nilai sesudah adanya training. Yang pertama kita bisa klik analyze, kita cari compare means. Di sini kita bisa klik paired sample t-test. Yang pertama kita bisa masukkan data nilai sebelum training ke variabel 1 dan ini sesudahnya ke variabel 2 yang bagian sini. Kemudian kita bisa klik OK. Dan akan muncul output kita seperti ini ya. Ini adalah output dari paired sample t-test. Ini outputnya sudah saya pindah, sudah saya copy ke PowerPoint. Ini adalah kolom saya tadi, adalah hasil dari T hitung kita di SPSS, bahwa di sini T hitungnya ada 2,509 dan signifikansinya ada 0,016. Di sini bisa terlihat bahwa p-value-nya sama dengan 0,016 kurang dari 0,025 dan perbandingan T hitung dengan T tabel yaitu 2,509 lebih besar daripada 1,994. Dengan kesimpulannya yaitu nilai p-value lebih kecil dari signifikansi sehingga hipotesis 0 atau H0 kita ditolak. Di sini bisa kita lihat juga ya bahwa untuk nilai T hitungnya
2,509 berada di daerah tolak H0. Maka hipotesis kita ditolak. Dan di sini nilai hitung kita lebih besar daripada T-tabel, sehingga berada pada daerah tolak H0 di sini ya. Berada di daerah tolak H0. Jadi, adanya efek training atau tanpa training pada karyawan tidak sama, sehingga ada kemungkinan penjualan meningkat karena karyawan yang di-training. Karena tadi hipotesis 0 kita adalah training dan tanpa training sama saja. Ini ditolak, berarti kita menerima hipotesis 1, yaitu training dan tanpa training tidak sama, karena pasti karyawan yang di-training akan bisa meningkatkan penjualan. Itu saja dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.